Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di POPS 32, yaitu podcast di Perpustakaan SMA Negeri 32 Jakarta. Nah, di sini itu adalah tempat kita untuk membahas berbagai inovasi dan solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Divani Sabilila Lubis. Dan hari ini kita tentunya akan membahas topik yang sangat penting, yaitu peningkatan layanan kependidikan melalui tertib administrasi pengelolaan barang menggunakan sistem klaster atau sister di SMA Negeri 32 Jakarta. Untuk membantu kita memahami lebih dalam tentang topik ini, kita sudah bersama dengan Ibu Tio Helena sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha SMA Negeri 32 Jakarta. Selamat datang di podcast kami, Ibu Helena. Terima kasih Divani, senang bisa berbagi. Mudah-mudahan yang bisa kita share hari ini bisa bermanfaat ya. Oke teman-teman, mari kita mulai dengan penjelasan tentang apa itu sistem klaster atau sister dan bagaimana sistem ini diterapkan di SMA Negeri 32 Jakarta. Baik Divani, Ibu bisa jelaskan secara singkat bahwa sister itu adalah sebuah sistem di mana kita mengelola barang dan melakukan penyimpanan sedemikian rupa sehingga kita memisahkan antara apakah itu barangnya aset atau non-aset atau persediaan dengan kita mengklasifikasikan barang-barang tersebut dengan beberapa jenis tertentu. Untuk jenis barang aset itu barang yang kondisinya baik atau kondisinya kurang baik atau rusak. Kalau kondisi yang baik itu kita bisa gunakan, sementara kondisi kurang baik itu kita ajukan untuk perbaikan, pemeliharaan, kemudian yang kondisi rusak itu kita usulkan untuk penghapusan. Sedangkan kalau untuk barang yang non-aset, biasanya kalau barangnya sudah rusak itu akan kita buang. Kalau masih baik kita gunakan, kemudian barang persediaan itu akan kita lakukan penyimpanan secara klaster dengan memisahkan benda-benda sesuai dengan jenisnya, sehingga mengurangi kerusakan barang. Katakan kalau misalnya kita menyimpan barang kering, kita pisahkan dengan barang basah. Contohnya kertas, kita pisahkan dari tinta sehingga kondisinya bisa aman. Wah, sangat menarik sekali Bu tadi penjelasannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Apakah saya boleh mengetahui latar belakang dari sistem klaster ini? Baiklah. Jadi ada beberapa hal yang melatar belakangi kita membuat sister ini. Yang pertama adalah adanya Permendagri nomor 47 tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah. Ini yang harus dipatuhi bahwa kita harus melakukan pengelolaan barang secara akuntabel dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan barang. Kemudian yang kedua nih, yang unik nih. Di sekolah kita kemarin ada kondisi di mana barang-barang bertumpuk sangat banyak. Kemudian petugas juga sulit mencari barang. Barang-barang yang dibutuhkan harus dicari-cari ke dalam tempat yang susah sekali karena dia hanya punya data manual, data kertas. Dan itu menunjukkan bahwa barang-barang belum tersimpan dan tertata dengan baik. Sehingga pada saat dibutuhkan susah untuk ditemukan gitu ya. Itu salah satu hal yang melatar belakangi. Kemudian ada yang ketiga yaitu Sudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Selatan itu mencanangkan program sekolah asri. Iya. Program sekolah asri ini artinya sekolah yang aman, sehat, rapi, dan indah. Jadi dengan adanya program asri itu, bila kondisi di sekolah kita ada barang-barang yang bertumpuk, tentunya kita sudah tidak sesuai dengan program itu. Gitu. Sehingga kita juga harus ikut berbenah dan berubah mengikuti program pimpinan kita, yaitu sekolah asri tadi. Kemudian yang keempat ada lagi latar belakangnya, di mana sistem pengelolaan barang yang tersedia dari Badan Pengelola Aset Daerah, yaitu namanya Sierra, itu hanya bisa kita akses hanya beberapa kali dalam setahun. Paling banyak kita bisa mengakses 6-8 kali, yaitu di pertengahan tahun atau di akhir tahun. Itu bisa untuk
rekonsiliasi aset, kemudian bisa untuk rekonsiliasi barang persediaan, dan pendataan barang-barang lainnya. Di mana tidak bisa kita akses sepanjang tahun membuat kita jadi tidak bisa menggunakan sistem itu. Jadi kita berpikir untuk membuat sebuah sistem di mana kita bisa mengelola aset-aset kita sendiri dalam suatu sistem yang memudahkan kita untuk bisa menemukan barang-barang yang kita butuhkan dan kita bisa gunakan sebagai bahan perencanaan bagi pimpinan, apakah itu akan diusulkan penghapusan, apakah diusulkan pemeliharaan, atau pemusnahan. Kira-kira seperti itu. Ya. Apa saja sih langkah-langkah yang diambil dalam penerapan sister di sekolah ini? Baik, langkah-langkahnya mungkin bisa Ibu jelaskan. Dari pertama, kita sebelumnya melakukan analisis kepada masalah-masalah apa sih dari tugas dan fungsi Subak Tata Usaha yang paling mendesak untuk segera diselesaikan. Dengan demikian kita menemukan bahwa masalah yang paling mendesak adalah pengelolaan barang tadi. Dari situ kita melakukan identifikasi solusi-solusi apa yang bisa dipakai untuk melakukan perubahan. Dari beberapa solusi itu kita melakukan penapisan sehingga kita menemukan bahwa solusi ini kita anggap yang paling memungkinkan untuk dilakukan. Kemudian kita menetapkan timeline pencapaian di mana kita menetapkan 3 jangka, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendeknya itu kita tetapkan 2 bulan, jangka menengahnya nanti 4 bulan selanjutnya, kemudian 6 bulan selanjutnya, yaitu sampai April 2025 itu di jangka panjang. Nah, di jangka-jangka itu kita tetapkan tujuan-tujuan yang akan kita capai. Kita harus menetapkan tujuan yang bisa dicapai dan terukur gitu ya. Kalau misalnya kita menetapkan tujuan yang tidak bisa dicapai dan tidak terukur, nanti kita tidak akan bisa mencapai tujuan kita itu gitu ya. Kemudian kita membangun tim yang efektif, di mana tim efektif ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama tim teknis, tim administrasi, dan tim gercep. Kita sebut tim gercep ya di sini ya. Tim teknis kita tugasi untuk membuat perencanaan-perencanaan, sifatnya teknis, membuat analisis pelayanan, kemudian merancang desain tempat penyimpanan yang baru. Kemudian kalau tim administrasi dia membuat persuratan dan menyiapkan dokumen-dokumen yang mendukung untuk itu. Kalau tim gercep dari namanya kita udah tahu tim gercep ya. Jadi tugasnya memobilisasi barang-barang. Jadi nanti mereka tuh yang tugas angkut-angkut gitu, rapikan gitu. Kemudian setelah kita membangun tim efektif, kita juga menggalang dukungan stakeholder. Stakeholdernya banyak, diantaranya ada pimpinan kita di Sudin, kemudian ketua komite, kemudian Bapak Pengawas Sekolah, kemudian Kasih Cam ya namanya Kepala Satuan Pelaksana Kecamatan ya Pendidikan, kemudian dari OSIS, MPK, dan dari stakeholder lain yang mendukung. Kemudian setelah kita menggalang dukungan stakeholder, kita juga melakukan analisis proses bisnis sebelum aksi dan sesudah aksi. Jadi kita memastikan yang kita rancang itu proses bisnisnya sudah memenuhi kebutuhan kita dari tujuan tadi. Itu ya, dimana tadi kita membutuhkan data yang data cluster itu bisa membuat manajemen dengan mudah melakukan pengambilan keputusan dalam hal barang gitu ya. Dan pencarian barang juga mudah. Kalau yang sebelumnya kan sulit ya. Kemudian kita juga menyusun timeline jangka pendek. Ini kuncinya. Timeline jangka pendek ini nanti kita buat per minggu. Per minggu itu ada target yang harus dicapai sampai di jangka pendek itu. Selesai di awal Juli 2024. Nah setelah itu, Ibu juga harus memastikan keberhasilannya dengan membuat indikator keberhasilan. Ibu harus membuat indikator keberhasilan sehingga Ibu memastikan bahwa tahapan-tahapan yang ditentukan tujuan-tujuannya bisa tercapai itu dengan checklist. Oh begitu, kira-kira seperti itu, ya. Wah baik sekali Bu, terima kasih banyak ya Bu. Kita lanjut. Oke, apakah ada contoh konkret dari perubahan yang terjadi setelah penerapan sistem ini? Baiklah, jadi contoh konkret itu bisa kita temukan tadi, seperti tadi saat kita mau berangkat expo ke Monas, itu cari kipas, nggak tahu di mana kipasnya. Itu persis ya seperti masalah yang tadinya kita angkat dalam proyek ini ya, dalam menyusun perencanaan proyek ini. Jadi bila nanti sistem ini telah berlaku, kita bisa dengan cepat mengetahui suatu barang itu ada di posisinya di mana. Jadi hanya dengan membuka sistem. Jadi kita tidak perlu mencari-cari barang dan mencari-cari orang ke sana kemari. Itu salah satu contoh konkret yang bisa kita rasakan
hari ini gitu. Iya betul sekali Bu, saya juga mengalami hal yang sama. Hari ini kan ada kunjungan untuk Expo Pendidikan ke Monas ya Bu, dan banyak sekali barang yang diperlukan. Itu emang menjadi salah satu tantangan ya teman-teman, itu menjadi salah satu masalah kita. Nah maka dari itu Ibu Helena mencari solusinya ya Bu di Iya, sini. betul. Mudah-mudahan berhasil. Ya amin. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya ya Siap. Bu. Apa sih Bu tantangan terbesar yang dihadapi dalam penerapan sistem ini dan bagaimana sekolah mengatasinya? Baik. Tantangan terbesarnya kalau menurut Ibu adalah di mana anggota-anggota tim efektifnya kan semuanya adalah staf tata usaha. Ya. Di mana saat bersamaan dengan tujuan jangka pendek ini yang di mana timeline mingguannya sangat padat, harus selesai di awal Juli. Saat bersamaan kita juga melakukan administrasi yang sangat padat. Katakanlah ijazah, kemudian ujian ASAT ya, asesmen akhir tahun, kemudian administrasi buku-buku perpustakaan, dan administrasi lain ya di akhir tahun seperti biasa. Jadi momentumnya memang di akhir tahun sehingga tabrakan dengan tugas-tugas utamanya. Karena tugas utamanya tentunya dia akan mendahulukan tugas utama ya, sehingga tugas di tim efektif ini agak rawan nih, takutnya tidak tercapai sesuai target. Nah makanya tadi Ibu udah siapkan alat untuk mengendalikan berupa checklist tadi sehingga mingguannya harus bisa tercapai targetnya. Itu tantangannya. Gitu. Oke, Bu. Apakah ada dampak langsung terhadap siswa dan guru dari penerapan sistem ini? Baik, harapan kita dampak langsung dari sistem ini adalah guru dan siswa akan semakin nyaman ya melakukan kegiatan pembelajaran karena barang-barangnya bisa terdata dengan cepat dan baik. Jadi harapan kita mendukung dan melayani dalam sisi kependidikan untuk optimalisasi tertib administrasi barang ini mendukung pembelajaran guru dan murid sehingga lebih menyenangkan gitu. Baik Bu, wah dampaknya sangat bagus sekali ya Bu kepada siswa dan guru. Oke, kita lanjut. Apakah ada rencana ke depannya untuk mengembangkan sistem ini lebih lanjut? Baiklah, iya. Jadi kami berencana akan melakukan publikasi salah satunya dengan ini ya. Masyarakat bisa mengetahui gitu ya, pimpinan kita juga di atas bisa mengetahui progresnya. Yang penting juga nanti bila proses jangka pendek ini bisa berjalan dengan baik, kita juga akan melakukan diseminasi ke sekolah-sekolah sekitar. Nah, kita tahu bahwa yang kita alami ini dialami oleh boleh dikatakan hampir semua sekolah negeri, sehingga harapan kita bisa menyebarkan praktik baik ini untuk bisa bermanfaat juga untuk sekolah lain. Kalau bisa berhasil, mungkin nanti kita akan mengembangkan sistemnya untuk bisa digunakan secara mobile gitu ya. Kira-kira seperti itu pengembangannya. Ya. Baik teman-teman semua, jadi kesimpulannya pada prinsipnya pengelolaan barang milik daerah di sekolah negeri harus dilakukan secara tertib sesuai Permendagri nomor 47 tahun 2021, di mana barang-barang yang dimiliki sekolah sangat diperlukan untuk memastikan pembelajaran berlangsung secara efektif. Untuk tertib administrasi diperlukan aksi perubahan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan, pelayanan, dan memastikan tujuan dapat dicapai. Terima kasih banyak Bu Helena atas waktu dan informasinya. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua ya teman-teman. Baik, terima kasih juga Ibu sudah diundang ke acara PopS ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain. Demikian PopS 32 hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Divani Sabilila Lubis selaku host pada hari ini. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perpustakaan SMA Negeri 32 Jakarta, House of Science.